Shalom saudara-saudara semua. Ya, shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah sahabat bersama impromptu dan kita memasuki triwulan yang baru ya, pelajaran yang baru, seri yang baru, tetapi bukanlah seri yang sangat jauh terpisah dari triwulan sebelumnya, begitu ya. Karena kita belajar tentang buku Yosua ya, dan tema utama atau judul yang dipilih oleh penulis sekolah sahabat kita, Barna Macchiarosi, adalah pelajaran iman dari Yosua, begitu ya. Jadi kita akan melihat sebenarnya bisa dikatakan kelanjutan cerita Keluaran yang sudah kita Ya, pelajari dari triwulan sebelumnya, ya. Dan ya saya rasa ini sangat baik ya, apa namanya, apa ulasan yang sangat baik dan apa namanya inisiatif yang sangat baik juga dari General Conference atau Departemen Sekolah Sahabat atau siapapun yang yang mengatur rilis Sekolah Sahabat untuk membuat Yosua sebagai pelajaran selanjutnya dari Keluaran, gitu kan, karena kita tahu pelajaran terakhir dari kitab Keluaran kemarin cuma sampai di kemah suci gitu. Ya, apa aksi untuk menempati Kanaannya belum terjadi di era Musa kan. Jadi ya saya rasa ini sangat bagus bagi kita, dan ya kita tetap bersemangat saudara untuk belajar triwulan yang baru ini, pelajaran yang baru ini, dan kisah yang luar biasa tuntunan Tuhan kepada umatnya di masa lampau bisa menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Ya, dan seperti biasa sebelum memulai, saya minta Mas Yansen untuk pimpin kita di dalam doa. oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau begitu baik. Engkau memberikan kami kehidupan, kesehatan, dan Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar dari kitab Yosua. Tuntunlah kami untuk serius, tuntunlah kami agar kami mengerti dan menghidupkannya dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, monggo Mas Yansen. Ya. Judul pelajaran pekan ini adalah resep untuk sukses ya. Ya, Hmm. saya pribadi juga belum tahu apa resepnya karena saya sendiri belum sukses ya. Tapi kita bisa pelajari itu dari pengalaman Yosua ya. Gimana sih resepnya untuk sukses? Ya, kita mulai dulu dengan nama kitabnya sekaligus nama tokoh utama di kitab ini, Yosua ya. Yosua itu namanya terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama adalah Yo. Yo itu adalah kependekan dari nama Tuhan ya. Yang empat huruf itu, Yod He Vav He, itu disingkat diperpendek jadi Yo. Oke. Kemudian bagian keduanya itu adalah dari kata Yasha. Yasha. Yasha itu artinya adalah keselamatan ya. Jadi Yoshua atau Yehoshua itu artinya adalah Tuhan keselamatan. Yud He Vav He keselamatan. Gitu ya. Itu arti eh, namanya. Ya. Sekarang mari kita buka Bilangan 13 ayat 16 ya. Ada fakta menarik tentang nama Yosua. Itulah nama orang-orang yang disuruh untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Iya. Jadi ternyata nama awalnya adalah Hosea. Oke. Lalu Musa mengganti namanya menjadi Yosua, gitu ya. Nah, kalau Hosea itu artinya adalah dia adalah keselamatan, tapi belum jelas dianya siapa. Apakah dianya ini adalah orang, apakah dianya ini adalah dewa mana, atau dianya ini adalah Yod-Heh-Vav-He, Tuhan, belum jelas. Yang jelas dia adalah keselamatan. Nah, Musa mau supaya namanya lebih jelas. Bukan hanya dia, tapi diperjelas bahwa itu adalah Tuhan, Yod-Heh-Vav-He. Maka diganti menjadi Yoshua atau Yehoshua. Tuhan adalah keselamatan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita baca Ulangan 34 ayat 5. Ya, ya. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, memang kita harus sedikit-sedikit ya membaca kitab bilangan, sedikit-sedikit membaca kitab ulangan ya,
Karena dari keluaran itu sebenarnya nggak tiba-tiba Yosua. Dari keluaran itu, sebelum ke Iya, Yosua iya. ada imamat, bilangan, ulangan ya. Makanya nanti selagi pelajaran ini Mm-mm. berlangsung, kalau ada detail-detail yang kita bingung, ya, kita harus buka sedikit-sedikit bilangan dan ulangan ya. Termasuk ini, ulangan 34 ya, tentang kematian Musa, hamba Tuhan itu. Itu harus kita ketahui ya. Bukan tiba-tiba keluaran, ya, lalu tiba-tiba Yosua. Terus kapan Musa matinya? Nah gitu ya. Matinya itu ada di kitab ulangan ini Iya. ya, ulangan 34. Oke, tolong ditampilkan Bil bahasa Ibraninya. Oke. Ya, ayat 5 ya. Ya. Vayamot Syam, maka matilah dia di sana, Moshe, Musa, Oevet Adonai, ya, hamba Tuhan, Beeret Moab, di negeri Moab, di tanah Moab, Alpi Adonai, atas mulut Tuhan. Maksudnya apa? Seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Gitu ya. Perhatikan, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hamba Tuhan, bahasa Ibraninya adalah Oevet Adonai. Sekali lagi ya, Oevet Adonai. Kata Oevet dalam bahasa Ibrani itu serumpun dengan bahasa Arab Abed, ya. Dan dari bahasa Arab Abed itu diserap ke bahasa Indonesia abdi. Oke. Jadi sekarang kita tahu kata abdi dalam bahasa Indonesia itu ternyata kalau kita runut itu bisa ada hubungannya dengan bahasa Ibrani Oevet, ya. Maka sebenarnya terjemahan yang lebih tepat bukan hamba Tuhan, tapi terjemahan yang lebih tepat adalah abdi Tuhan. Kita punya loh kata itu dalam bahasa Indonesia, ya, kata yang serumpun ya. Meskipun diterjemahkan hamba secara makna nggak salah, tapi lebih persis lagi kalau kita pakai kata abdi. Oke? Ya. Sekarang kita bisa melanjutkan ke kitab Yosuanya itu sendiri ya. Kita baca Yosua 1 ayat 1. Ya, pakai panah aja bisa pilih itu. Karena itu pasal selanjutnya literally. Ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, sesudah kematian Musa. Kematian Musa ada di mana? Ada di Ulangan 34 yang baru kita baca. Berarti Yosua pasal 1 dihubungkan langsung dengan Ulangan 34. Nyambung benar-benar dari Ulangan 34. Ya. Sekarang Musa, tokoh utama dalam kitab Keluaran, dalam kitab Imamat, dalam kitab Bilangan dan Ulangan, sudah tidak ada lagi. Siapa yang akan melanjutkannya? Itulah Yosua, gitu ya. Nah, kita buka sekarang bahasa Ibrani-nya lagi, Bil. Ya, Yosua 1 ayat 1 ya. Vayehi, maka kemudian Aharei setelah Mot Moshe, setelah Musa mati, Oevet Adonai, ya, perhatikan muncul lagi ya, Oevet Adonai, hamba Tuhan, abdi Tuhan muncul lagi. Vayomer Adonai, berkatalah Tuhan, El Yehoshua bin Nun, kepada Yosua bin Nun, Mesaret Moshe, asistennya Musa, Lemor, berkatalah dia. Ya, eh, ya, perhatikan ya, kemunculan lagi frasa Oevet Adonai, hamba Tuhan, ya, ini lagi-lagi ya, utamanya adalah tentang Musa. Ya. Dan frasa ini memang akan muncul lagi di kitab Yosua sebanyak 13 kali. Dan itu tetap sebagai julukan untuk Musa. Oke? Yosua itu baru akan dijuluki Oevet Adonai, hamba Tuhan, itu baru saat kematian Yosua nanti. Ya. Sebelum Yosua mati, yang disebut sebagai Oevet Adonai, hamba Tuhan, itu tetap Musa, bahkan di kitab Yosua itu sendiri. Itu menariknya. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan julukan untuk Yosua yang ada di ayat ini? Ya, dalam bahasa Ibrani, Yosua disebut sebagai Abdi Musa. Sorry, dalam bahasa Indonesia, Yosua disebut sebagai Abdi Musa. Ya kan? Nah, tapi dalam bahasa Ibraninya itu menggunakan kata mesaret. Kata mesaret. Nah, kata mesaret ini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai
asisten, seperti bagaimana cara ISV menerjemahkannya, asisten ya, gitu. Nah, poinnya adalah begini. Sebenarnya kata abdi itu lebih cocok untuk menerjemahkan kata Ivet, ya. Tapi kata Ivet malah diterjemahkan sebagai hamba. Sedangkan kata mesaret yang harusnya diterjemahkan sebagai asisten malah diterjemahkannya sebagai abdi. Ya. Jadi agak ada ketukar-tukar gitu ya. Meskipun nggak mengubah maknanya secara drastis sih, ya tapi nggak benar-benar literal. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Yosua disebut sebagai mesyaret di sini? Ya, ini karena mau mengingatkan kita terhadap kitab Keluaran yang baru kita pelajari pekan lalu ya. Sekarang kita buka Keluaran 33 ayat 11. Dalam bahasa Ibrani-nya aja langsung. Ya, Vediber Adonai El Moshe, maka berkatalah Tuhan kepada Musa, Panim El Panim, muka dengan muka. Kita sudah pelajari ini di bulan lalu. Ka'asyir diber ish el re'ehu, seperti seorang berbicara dengan temannya, ya, sahabatnya. Veshaf el hamachane, ya, lalu dia berbalik kembali ke kemahnya, ke tendanya. Umesarto dan mesaretnya dan asistennya Yehoshua bin Nun, Yosua bin Nun, Naar, pemuda itu lo yamis tidak menyingkir mitoh ohel dari tengah-tengah tenda itu. Ya, jadi ternyata kata mesaret, kata asisten itu sudah muncul di Keluaran 33 ayat 11 dan memang sudah dirujuk kepada Yosua bin Nun. Artinya apa? Yosua bin Nun, Mesaret yang ada di sini, yang ada di Yosua 1 ayat 1 itu adalah Mesaret yang sama dengan yang ada di Kitab Keluaran. Kita nggak perlu bingung, itu adalah orang yang sama. Orang yang sama yang menemani Musa dalam pengembaraan di padang gurun, yang sama-sama naik ke gunung bersama dengan Musa. Inilah orangnya. Ya. Nah, tapi masih tetap muncul pertanyaan, kenapa harus dipakai kata yang beda? Ya, kenapa Musa disebut sebagai Oved Adonai, ya, hamba Tuhan, dan kenapa Yosua disebut sebagai Mesaret Moshe, asisten Musa. Kenapa harus pakai kata yang berbeda, Ovid dan Mesaret, gitu ya? Kenapa nggak pakai kata yang sama aja sih? Nah, pada dasarnya kata Ovid dan Mesaret itu bisa punya arti yang mirip-mirip, gitu ya. Tapi kenapa harus pakai kata yang berbeda? Supaya jelas penegasan bahwa hubungan antara Musa dengan Tuhan itu berbeda dengan hubungan antara Yosua dengan Musa. Musa dengan Tuhan itu adalah Ovid, ya. Yosua dengan Musa itu nggak bisa disamakan dengan hubungan Musa dengan Tuhan. Itu mesaret beda, gitu ya. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan ke Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya, lagi-lagi nama Musa disebut seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya, jadi ada kepastian bahwa Yosua ini memang penerusnya Musa, memimpin Israel sesuai rencana Allah seperti Musa dulu. Ya, apa yang dijanjikan Allah kepada Musa sekarang terwujud melalui kepemimpinan Yosua. Ya, ya, dan seperti yang tadi kita udah bahas ya, akhirnya di Yosua 24 ayat 29, Yosua juga akan disebut sebagai Oved Adonai, hamba Tuhan seperti Musa. Ya, tapi sekarang belum. Sekarang dia baru disebut sebagai Mesyaret Mose, asistennya Musa. Nanti dia disebut sebagai Oved Adonai, hamba Tuhan. Ya, ya, Yosua lah Musa yang baru. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk bagian ini ya. Ya, dan mengenai ini Bill, mengenai penulisan ya, itu Mesyaret Mose gitu aja ya, bukan Mesyaret El Moshe. Ya. Oke, silahkan Bill kalau mau kasih tanggapan. Ya, dan eh, di- maksud saya kenapa kira-kira pendahuluannya harus seperti ini gitu? Eh, Selain mungkin eh, ya ada banyak alasan menurut saya. Maksudnya gini, kan kita tahu bahwa di generasi Musa nggak ada yang sampai ke tanah Kanaan kan cuma ada Yosua dan Kaleb gitu kan. Jadi Ya. kalau bisa kita katakan siapa pemimpin yang cocok untuk memimpin menggantikan Musa ya kemungkinan besar adalah antara dua orang itu gitu loh maksudnya. Karena mereka punya pengalaman dari generasi yang sebelumnya, kan bisa dikatakan seperti itu.
gitu ya. Jadi mereka punya pengalaman dari generasi sebelumnya dan menurut saya eh, Yosua tidak dipilih begitu saja seperti kayak apa namanya, oh karena dia adalah generasi yang tersisa maka kita pilih aja lah dia. Jadi bukan cuma itu alasannya menurut saya. Tapi dari yang tadi Mas Jansen katakan ada kaitannya di Keluaran 33 ayat 11. Artinya bukan saja dia generasi yang tersisa itu ya. Jadi dia secara kacamata duniawi dia punya pengalaman yang cukup gitu dari peristiwa yang sebelumnya terjadi. Tapi dari kacamata rohani dia punya kedewasaan rohani yang cukup karena dia sudah bersama dengan Musa. Makanya selalu dikaitkan dengan Musa menurut saya. Asisten Musa, asisten Musa. Nah, kalau kita tanya Yosua asisten Musa, kira-kira Musa itu orangnya seperti apa kan gitu kan? Ya Musa itu adalah orang yang kita pelajari kemarin di Keluaran yang panjang sabar, yang mau bernegosiasi dengan Tuhan untuk keselamatan orang Israel. Jadi kalau ada asisten dari orang seperti itu, ya harapannya adalah orang ini mampu berlaku baik juga seperti gurunya dalam tanda kutip gitu ya, yang dia bantu gitu. Jadi saya rasa dari awal cerita ini bukan cuma Yosua tidak bisa dilepaskan dari Musa sebagai tokoh gitu ya, itu sudah sangat jelas. Tapi di satu sisi adalah Yosua ini bukanlah orang yang random yang dipilih gitu ya, secara random sehingga ya udahlah nggak ada orang lu aja gitu loh, enggak. Jadi seolah-olah Yosua ini udah dipersiapkan, seolah-olah Yosua ini sudah dipersiapkan gitu. Karena dari pendekatan bahasa yang tadi Mas Yansen gunakan asisten Musa dan yang lain-lain ya. Ya, saya rasa itu yang bisa saya lihat dari awal, dari baru baru berapa ayat awal lah dari Yosua. Mungkin itu. Ya, oke. Terima kasih, Bill. Apa ada kutipan yang mau disampaikan Sampai sini belum? dari Nyonya White? Belum ada? Oke. Ya, Sekarang sebelum kita membaca ayat-ayat selanjutnya ya, eh ya mari kita perhatikan struktur sastranya eh, kitab Yosua ya. Nah, tolong Bill buka pelajaran hari Senin paragraf pertama. ya. Ya, Pelajaran hari Senin paragraf pertama. Pasal pertama dari kitab Yosua berfungsi sebagai pengantar untuk keseluruhan kitab ini. Terdiri dari 4 pidato yang berhubungan dengan 4 bagian utama dari kitab ini. Menyeberangi Yosua 1 ayat 2 sampai 9, menaklukkan Yosua 1 ayat 10 11, membagi-bagi tanah Yosua 1 ayat 12 sampai 15 dan melayani dengan setia kepada hukum. Yosua 1 ayat 16 sampai 18. ya. Jadi Yosua pasal 1 itu bisa dibagi menjadi 4 bagian, ya. Menyeberang, menaklukkan, membagi-bagi tanah, melayani dengan setia kepada hukum. Itu adalah 4 bagian dari Yosua pasal 1. Sekarang tolong Bill bacakan paragraf yang kelima. Sekali lagi, kitab Yosua memiliki 4 bagian utama. Masing-masing dicirikan oleh konsep spesifik yang diungkapkan melalui kehadiran kata Ibrani yang mendominasi. Seberangi Yosua 1 ayat 1 sampai 5, Yosua 1 ayat 1 sampai Yosua 5 ayat 12, rebut Yosua 5 ayat 13 sampai Yosua 12 ayat 24, bagi-bagi Yosua 13 ayat 1 sampai Yosua 21 ayat 45, layani dengan setia Yosua 22 ayat 1 sampai Yosua 24 ayat 33. Ya, ternyata bukan hanya pasal 1 yang dibagi jadi 4 bagian. Keseluruhan kitab Yosua juga dibagi jadi 4 bagian. Dan sama, seberangi, rebut, bagi-bagi, layani dengan setia. Ya, jadi 4 bagian yang ada di pasal 1 itu sudah memberi cuplikan terhadap 4 bagian dari keseluruhan kitab Yosua. Ya, kira-kira seperti itu untuk strukturnya kitab Yosua. Dan semoga waktu kita nanti membaca kitab Yosua, kita selalu ingat struktur ini ya. Jadi membantu kita lebih mudah untuk memahaminya. Oke, sampai sini Bill. Silakan tanggapannya. Iya, saya rasa ini bagus ya untuk kita ketahui strukturnya dan sebagaimana kita melihat kitab mempelajari kitab baru di awal gitu ya. Kita melihat strukturnya dan eh, ya kita lihat nanti kira-kira sesuai nggak dengan yang dibilang di sini gitu kan. Karena Ya, gini kan kita baru awal kan. Kalau dibilang pasal 1 adalah cuplikan dari apa yang akan terjadi nanti, kira-kira sesuai nggak? Karena kesesuaian struktur ini kan ada hubungannya dengan ucapan Tuhan itu sendiri. Karena kan struktur ini iya. kan seolah-olah Tuhan yang ngomong ya kan. Ya kan ya, Janji Tuhan. pasal 1 kan janji Tuhan. Jadi kalau Iya, kalau Tuhan janjinya apa, lalu
dalam struktur bahasa kita bisa strukturkan ada 4 bagian janji Tuhan bisa saya gantikan gitu ya. Hmm. Nah, kira-kira itu Hmm. terjadi nggak nanti along the way gitu? Sepanjang Iya, sejarahnya itu terjadi nggak janjinya? Nah, mungkin itu cara lain lah untuk melek struktur ini. Itu Mas Yansan, kalau iya, saya lihat. iya. Oke, terima kasih. Ada kutipan yang mau disampaikan? Tidak. Belum lagi. Oke. Ya, tolong Bill sekarang baca ulang Yosua 1 ayat 2 dan 3 ya. Meskipun tadi ayat 3-nya kita sudah baca ya. Ya, tolong Bill. Yosua 1 ayat 2 sampai 3. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya, perhatikan di ayat 2 ada frasa menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ayat 2. Kemudian di ayat 3 ada frasa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Ya, itu di ayat 3. Nah, ini sebenarnya dalam bahasa Ibraninya jauh lebih rumit dan jauh lebih kaya, ya. Jadi mari kita buka bahasa Ibraninya dan saya mau saudara simak baik-baik ini ya. Oke, Tiga. kita baca ayat 2 dulu ya. Moshe, Avdi, Musa, Abdiku, ya. Ini Tuhan yang berkata ya. Met, sudah mati. Bi'ata, dan sekarang. Kum, bangkitlah. Avor et Hayarden. Seberangilah sungai Yordan, Haze, sungai Yordan ini. Ata kamu vekol ha'am Haze, dan seluruh bangsa ini, kol bangsa ini ya, El Haaretz, ke tanah, ke negeri, Asher Anohi, yang aku noten lahem, ya, yang aku berikan, yang aku berikan kepada kalian, Livne Israel. Sorry, bukan kepada kalian, kepada mereka, Livne Israel, ya, kepada Bani Israel, kepada orang Israel. Ya. Nah, perhatikan ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai akan kuberikan, oke, bahasa Ibrani-nya adalah noten, ya, noten, oke. Noten ini akar katanya adalah Nathan, oke. Nah, kenapa dari akar kata Nathan menjadi noten? Ya, karena noten ini adalah bentuk participle, ya. Kemudian saudara mulai pusing. Apa sih participle? Kok rumit sekali istilahnya? Ya, itu istilah grammar. Maksudnya gini, bentuk participle itu artinya adalah tindakan yang berlangsung, ya. Artinya apa? Sedang diberikan, oke? Proses pemberian. Ya. Jadi tanahnya itu sedang diberikan, sedang proses pemberian tanahnya, gitu. Nah, perhatikan bagaimana ESV menerjemahkannya. Into the land, ya, ke tanah that I am giving, yang aku berikan to them, kepada mereka. Jadi tanahnya itu masih dalam proses pemberian, gitu ya. Itu maksudnya. Nah, dan memang secara fakta ini betul. Karena kalau kita baca kitab Bilangan dan Ulangan, ya, hanya wilayah Transyordan saja, hanya wilayah seberang Yordan saja, seberang Sungai Yordan yang sudah mereka dudukin, yang sudah mereka kuasai. Ya, sebagian besar dari tanah Kanaan itu belum mereka rebut, gitu. Jadi ya betul, memang tanah itu masih dalam proses diberikan, ya, belum selesai pemberiannya, gitu ya. Itu di ayat 2. Sekarang kita lanjutkan membaca ayat 3 ya dalam bahasa Ibrani. Oke. Kol makom, ya, semua tempat Asher Asher Tidroh, ya, yang mana kamu menginjakan kaki ke sana, Kavrak Lechem, ya, telapak kaki kalian, Bo, ya, Lachem Natati, kepada kalian aku sudah memberikannya. Oke. Ke Asher diberti seperti yang aku telah katakan, El Moshe, kepada Musa. Ya. Nah, ternyata di ayat 3 kata yang sama muncul tapi dalam bentuk yang lain, yaitu natati. Ya, natati ini sama. Akar katanya adalah Nathan. Ya, tapi natati ini muncul dalam bentuk perfect.
Artinya apa? Tindakannya itu telah terjadi. Jadi maksudnya apa? Tanahnya itu telah diberikan, sudah diberikan. Nah, ini ya yang menjadi pertanyaan, ya. Di ayat 2 dikatakan tanahnya sedang diberikan, masih dalam proses pemberian. Kenapa di ayat 3 dikatakan tanahnya sudah diberikan? Jadi sebenarnya tanahnya ini masih dalam proses atau sudah diberikan sih? Yang mana sih yang benar? Yang di ayat 2 atau yang di ayat 3? Gitu ya. Nah, ya, perhatikan itu. ISV menerjemahkannya kan, eh, I have given to you, yang sudah aku berikan kepadamu, gitu kan? ISV-nya kan. Nah, jadi yang mana sih yang benar? Nah, dalam memahami ayat 3 ya, kita harus memahami dalam bahasa Ibrani ada yang disebut sebagai prophetic perfect. Prophetic perfect itu apa? Nubuatan sempurna. Jadi cara menyampaikan nubuatan masa depan, nubuatan yang akan terjadi. Tapi saking pastinya itu, saking yakinnya akan kepastiannya, disampaikan dengan gaya bahasa seakan-akan sudah terjadi. Ya, nubuatannya tentang masa depan, tapi disampaikan dengan gaya bahasa seperti masa lalu sudah terjadi. Contoh aja gini, saya bilang, besok pagi saya sudah makan. Itu sebenarnya agak aneh ya, karena besok itu belum terjadi. Bagaimana bisa saya sudah makan gitu. Tapi karena saya yakin besok pagi saya makan, saya bilang besok pagi saya sudah makan. Sama. Secara fakta yang benar itu yang di ayat 2, ya kan? Tanahnya itu memang masih dalam proses pemberian, sedang berlangsung pemberiannya. Tapi secara nubuatan, saking pastinya nubuatan itu disampaikan dengan gaya bahasa di ayat 3, sudah diberikan. Masih masa depan tapi sudah diberikan. Ya. Jadi seperti itulah janji yang Tuhan sampaikan ke Yosua dan bangsa Israel saat ini, yang kita baca di sini ya. Janji tentang masa depan tapi kepastiannya seperti sudah terjadi. Itulah prophetic perfect ya. Ya. Memang agak rumit tapi saya rasa kalau saudara dengar dengan seksama kita bisa mengerti ya apa maksudnya. Ya, silahkan Bill tanggapannya. Baik, ini ada satu kutipan agak panjang, tapi nggak apa-apa. Patriarch and Prophet, halaman 169-170. Namun firman Allah tidak gagal dan juga tidak mencapai penggenapan akhirnya dengan pendudukan Kanaan oleh orang-orang Yahudi. Kepada Abraham dan keturunannya lah janji-janji itu diberikan. Galatia 3 ayat 16. Abraham sendirilah yang akan berbagi warisan. Pengenapan janji Allah mungkin tampak tertunda lama, karena satu hari di hadapan Tuhan sama seperti 1.000 tahun dan 1.000 tahun sama seperti satu hari. 2 Petrus 3 ayat 8. Mungkin tampak tertunda, tapi pada waktu yang ditetapkan, itu pasti akan datang, tidak akan tertunda. Habakuk 2 ayat 3. Pemberian kepada Abraham dan keturunannya tidak hanya mencakup tanah Kanaan, tetapi seluruh bumi. Demikian kata Rasul. Janji itu bahwa ia akan memiliki dunia diberikan bukan kepada Abraham atau keturunannya, karena hukum Taurat, tetapi karena kebenaran iman. Roma 4 ayat 13. Dan Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa janji-janji yang diberikan kepada Abraham harus digenapi melalui Kristus. Semua milik Kristus adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji. Ahli waris bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar, dan yang tidak dapat layu. Bumi yang dibebaskan dari kutukan dosa. Galatia 3 ayat 29, 1 Petrus 1 ayat 4. Karena kerajaan, kekuasaan, dan kebesaran kerajaan di bawah seluruh langit akan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan orang-orang yang lemah lembut akan memiliki bumi dan akan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Daniel 7 ayat 27 dan Mazmur 37 ayat 11. Allah memberi Abraham pandangan tentang warisan abadi ini, dan dengan harapan ini ia merasa puas. Karena iman, ia diam di tanah perjanjian, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di sana ia tinggal di kemah bersama Ishak dan Yakub, ahli waris janji yang satu itu bersama-sama dengan dia. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ibrani 11 ayat 9 dan 10. Mengenai keturunan Abraham tertulis, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak menerima apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan percaya kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayat 13. Kita harus tinggal sebagai peziarah dan pendatang di sini jika kita tidak ingin memperoleh tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Ayat 16. Mereka yang adalah anak-anak Abraham akan mencari kota yang ia nantikan, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, ya intinya dari kutipan ini adalah bagaimana
Ellen G. White itu memproyeksikan ya janji Tuhan kepada bangsa Israel jasmani, tanah literally gitu ya, kekuasaan tanah Kanaan itu sebenarnya bisa kita lihat penggenapannya dan kepastian penggenapannya, terutama yang tadi Mas Jansen katakan tentang prophetic perfect gitu ya. Sama dengan kepastian kedatangan Tuhan yang kedua kali dan janji tanah sorgawi gitu. Dan kita pernah belajar dahulu di waktu kita belajar tentang triwulan satu dan triwulan 2 ya kalau nggak salah, tentang bagaimana dosa itu akhirnya musnah gitu kan. Dan itu sama ya Mas Jansen, prophetic perfect ya. Dosanya belum musnah, tapi dikatakan sudah kalah gitu. Tapi masih dalam proses pemusnahan. Ya. Jadi sama. Ya, Janji tanah surgawi ya memang kita belum ada. Tuhan Yesus belum datang gitu. Belum datang. Tetapi saking pastinya janji itu, maka seolah-olah kita sudah menerimanya. Itulah makanya di Ibrani dikatakan Abraham dari jauh melihatnya gitu ya. Maksudnya apa? Ya melalui iman gitu kan. Dan saya rasa dari pembukaan di ayat 2 dan 3 ya terhadap kitab Yosua, ya tentu Tuhan ingin memberikan semangat kepada Yosua. Maksudnya begini, oke kita masih dalam proses, tetapi yakinlah bahwa itu akan terjadi, gitu loh. Dan kita rasa kita akan masuk ke bagian ini ya, bagaimana Tuhan menyemangati dalam dalam tanda kutip gitu Yosua setelah ini. Tetapi maksudnya Tuhan ingin memastikan dulu bahwa orang Israel tuh masih ingat janjinya dan orang Israel tuh masih apa ya, masih percaya bahwa Tuhan itu adalah seseorang yang menepati janjinya. Nah, kalau Tuhan mau orang Israel seperti mengerti tentang Dia yang adalah seseorang yang akan memenuhi janjinya, maka di saat ini Tuhan juga ingin kita seperti itu, percaya dan mengerti dan yakin bahwa janji Tuhan untuk menyediakan tempat di sorga, gitu ya, itu Tuhan tetap akan lakukan, walaupun mungkin tertunda, walaupun mungkin not in our lifetime bisa jadi, ya tapi tetap akan terjadi, suka dan tidak suka. Itu mungkin Mas Henson dari saya. ya, ya. Salah satu nubuatan yang disampaikan dalam bentuk prophetic perfect ya yang paling saya suka adalah sudah rubuh Babel itu ya. Ya, Hmm. jadi nubuatannya tentang masa depan, tentang kerubuhan Babel, tapi disampaikannya dengan kata sudah rubuh. Seakan-akan Iya, sudah terjadi, saking pastinya kerubuhan Babel itu ya. Ya. iya, Dan begitu juga kedatangan Yesus ya, itu iya, sudah datang gitu ya. iya. Ya, tapi belum datang. Nah, oke. Kita lanjutkan Yosua 1 ayat 4 sampai 5. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, perhatikan di situ ya, eh, dikatakan oleh Tuhan bahwa aku akan menyertai engkau. Tuhan akan menyertai Yosua ya. Ya, kepastian akan kehadiran Tuhan itu adalah tema yang penting di kitab Yosua ya. Ya, kepastian bahwa Yosua akan menang itu karena kehadiran Tuhan. Tanpa kehadiran Tuhan ya Yosua harusnya takut itu ya. Ya, takut akan perlawanan orang Kanaan nanti gimana, takut nanti kalau kalah gimana ya kan. Nanti kalau orang Israel nggak percaya lagi dengan dia sebagai pemimpin gimana? Kalau nanti orang Israel memberontak gimana ya? Jadi tanpa adanya kehadiran Tuhan ya, Yosua harusnya takut akan semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu ya. Dan ketakutan-ketakutan semacam ini itulah yang akan menguras mental gitu kan. Tapi Yosua tidak perlu takut. Kenapa Yosua tidak perlu takut? Ya, karena kehadiran Tuhan ada bersama Yosua. Ya, kehadiran Tuhan yang akan memampukan Yosua untuk memimpin Israel dengan berani, dengan yakin. Ya, oke. Sekarang mari kita eh, bandingkan ini dengan kitab Keluaran. Ya, kita bandingkan ini dengan pengalaman Musa. Karena Yosua adalah Musa yang baru. Jadi kita harus melihat bagaimana dulu Musa melakukannya sebagai contoh untuk Yosua kan gitu ya. Kita buka Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. Per 3 ayat 10 sampai 12. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir.
Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Ya, kita ingat ya cerita ini, semak yang terbakar ya kan. Waktu itu Tuhan memanggil Musa ya, dan Musa bersikeras menolak. Musa itu masih takut, Musa itu masih gugup untuk kembali ke Mesir, ya kan? Tapi bagaimana cara Tuhan meyakinkan Musa? Tuhan bilang, "Aku menyertai engkau, Musa." Ya kan? Jadi Musa bisa kembali ke Mesir untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, karena Tuhan menyertai Musa. Oke, kita lanjutkan lagi. Keluaran 33 ayat 5. Firmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Ya, kita juga sudah pelajari ini ya. Kita tahu konteksnya. Di pasal 32, bangsa Israel menyembah patung lembu emas. Ya, jadi bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Lalu di pasal 33 ayat 5 ini Tuhan bilang, "Ya, kita lihatlah nanti apa yang akan aku lakukan kepadamu. Kita lihatlah nanti nasibmu gimana." Ya, jadi pernyataan Tuhan di ayat ini itu seakan-akan menyatakan keraguan akan nasib Israel. Ya. Nasib Israel itu belum pasti, gitu ya. Apakah Tuhan akan beserta mereka atau enggak itu belum pasti. Oke. Nah, sekarang kita baca lanjutannya ayat 15 sampai 16. Tolong, Bil. Katakanlah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan yang akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Ya. Di ayat 15 sampai 16, Musa bersyafaat bagi orang Israel. Musa memohon. Musa berargumen kepada Tuhan dan argumennya itu gini, ya. Kalau kamu nggak pergi bersama kami, ngapain kami pergi? Kira-kira argumennya gitu. Bagi Musa, tidak ada kehadiran Tuhan, artinya tidak ada keberangkatan. Ya, itu bagi Musa. Ya, karena apa artinya pergi kalau Tuhan gak ikut bersama bangsa Israel kan? Ya, tanpa kehadiran Tuhan, bangsa Israel pasti akan musnah. Pasti akan musnah. Apalagi kalau sudah sampai di tanah Kanaan dan berhadapan dengan bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Ya kan? Mungkin peluang Israel untuk bertahan hidup itu lebih besar di padang gurun. Ya, mereka cukup terampil untuk bertahan hidup di padang gurun. Tapi di tanah Kanaan, menghadapi bangsa-bangsa tanah Kanaan itu, ya, tanpa kehadiran Tuhan, mereka pasti dilumat di situ, habis gitu ya. Dan lebih penting lagi di ayat 16-nya, ya. Di ayat 16 sederhananya Musa bilang, tanpa kehadiranmu berarti kami bukan bangsa pilihan lagi. Tandanya kami bangsa pilihan itu adalah kalau kamu hadir, Tuhan. Ya, jadi nggak ada gunanya kami pergi kalau kamu nggak hadir karena kami bukan bangsa pilihan lagi. Itu ayat 16 ya. Jadi dalam cerita Musa, sejak awal pemanggilan Musa, ya, di kisah semak yang terbakar itu, sampai bangsa Israel memberontak menyembah patung lembu emas ya. Musa tahu betul bahwa kehadiran Tuhan itu yang paling penting. Sekarang Yosua sebagai Musa yang baru diberi janji yang sama oleh Tuhan. Aku akan menyertai engkau Yosua seperti Musa dulu, aku akan menyertai engkau. Ya, ya. Tapi itu kan Musa, itu kan Yosua. Bagaimana dengan kita sekarang? Apa aplikasinya bagi kita? Kita buka Matius 28 ayat 20. 28 ya, Berapa ayat? ayat 20. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, ini adalah amanat agung ya. Dan sama seperti Musa, sama seperti Yosua, Tuhan Yesus ya, dia juga memberikan jaminan, memberikan janji bahwa dia akan bersama kita sampai akhir zaman. Ya, Yosua memimpin bangsa Israel melewati sungai Yordan. Dan Yosua yakin berhasil karena Allah menyertainya. Nah, sama seperti Yosua ya, Yosua ini sedang berada dalam peperangan. Kita juga berada dalam peperangan. Ya, kita adalah pasukan rohani, berada dalam peperangan rohani, melawan musuh-musuh rohani. Gitu ya. Maka kita juga butuh kehadiran Tuhan seperti Yosua. Ya, peperangan kita bisa jadi adalah rumah kita, bisa jadi adalah lingkungan kita, bisa jadi tempat kerja kita, bisa jadi diri kita sendiri. Kita semua berperang dan ada yang harus kita taklukkan. Dan untuk menang, Tuhan harus ada bersama dengan kita. Ya, maka janji yang sama yang diberikan kepada Yosua, Yosua akan disertai Tuhan, Yosua tidak sendiri, itu adalah janji yang sama untuk kita juga. Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita tidak sendiri. Nah, kalau janji itu menghilangkan ketakutan Yosua, maka janji itu harusnya menghilangkan ketakutan dalam diri kita juga. Ya, Tuhan menyertai kita. Silahkan, Will, tanggapannya. Baik, saya akan berikan satu kutipan untuk kita dari Conflict and Courage, April 20, halaman 116. Jika manusia mau berjalan di jalan yang telah Allah tetapkan bagi mereka, mereka akan memiliki seorang penasihat yang hikmatnya jauh melampaui hikmat manusia manapun. Yosua adalah seorang jenderal yang bijaksana, karena Allah adalah pembimbingnya. Pedang pertama yang digunakan Yosua adalah pedang roh, firman Allah. Karena pengaruh yang paling kuat harus ditanggungkan kepada prinsip-prinsip kebenarannya. Tuhan dalam belas kasihan memerintahkannya untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ia harus mengikuti jalan integritas yang paling ketat. Jika tidak ada bahaya di hadapan Yosua, Allah tidak akan berulang kali memerintahkannya untuk tetap teguh hati. Namun di tengah segala kekhawatirannya, Yosua memiliki Allah untuk membimbingnya. Tidak ada tipu daya yang lebih besar daripada manusia yang mengira bahwa dalam kesulitan apapun ia dapat menemukan pembimbing yang lebih baik daripada Allah, penasehat yang lebih bijaksana dalam keadaan darurat apapun, pertahanan yang lebih kuat dalam keadaan apapun. Ya, saya rasa ini kutipan untuk kita semua ya. Jadi kalau janji Allah adalah jangan khawatir, aku akan menyertai engkau. Artinya Tuhan sendiri sadar bahwa akan ada pertentangan dalam kehidupan kita. Iya dong, sama logikanya kan begitu. Ya, Sama dengan tadi. Ya, kalau Tuhan yang Maha Tahu itu melihat ke depan dan dia melihat, oh, kalau kamu menjadi orang Kristen itu semuanya akan jadi baik-baik saja. Ya ngapain ada janji itu? Nggak perlu dong. Ya kan? Ya berarti ya, janjinya nggak usah. Ya udah, percaya aja sama aku, everything will be fine. Maksudnya nggak akan ada masalah. Enggak, karena ada masalah, makanya janjinya adalah kamu jangan khawatir, aku akan menyertai engkau. Itu janjinya, gitu ya. Dan karena itu adalah janjinya, maka kira-kira tipuan kalau saya menjadi setan, kira-kira tipuan apa yang saya bisa buat terhadap janji itu? Tipuannya adalah saya bisa mengatasi semuanya sendiri tanpa Tuhan. Itu kan hmm, tipuan yang bisa digunakan. Ya, karena janjinya adalah kamu sebenarnya tidak bisa apa-apa kalau tanpa aku. Makanya kamu harus sama aku supaya apa? Kamu kuat gitu ya. Aku akan menyertai engkau. Itu kan janjinya. Tapi kalau mau mencoba menipu manusia, ya dia tinggal buat kebalikannya aja. Manusia itu mampu sendiri tanpa Tuhan. Makanya kutipan yang frasa yang terakhir, kalimat terakhir ini saya highlight ya. Tidak ada tipu daya yang lebih besar daripada manusia yang mengira bahwa dalam kesulitan apapun ia dapat menemukan pembimbing yang lebih baik daripada Allah. Ya, momen di mana manusia itu meninggikan egonya, meninggikan hikmatnya sendiri, ya di momen itulah malah kejahatan dan semua tipu daya itu menang. Sama seperti cerita Musa, sama seperti cerita Yosua, momen di mana bangsa Israel itu menggantikan kehadiran Tuhan, di momen itulah kondisi terpuruknya bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan kita secara hari-hari ya? Apa yang perilaku apa atau aktivitas apa atau prinsip apa yang kita gantikan prinsip Tuhan dengan prinsip kita? Nah, di momen itulah tipu daya itu malah ada. Mungkin itu, Mas Hansen. ya. Saya teringat satu ayat ya di surat Filipi. Ya, yang ngomong-ngomong itu adalah pelajaran triwulan depan ya, surat Filipi. Ya, dikatakan Hmm, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku ya. Bukan segala perkara dapat aku lakukan sendiri, bukan. Segala perkara iya, dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, jadi
Ya, kekuatan kita ada di dalam Dia ya. Dan ini juga ya melawan eh, pemikiran modern ya yang lebih Iya, menekankan kepada percaya diri iya, ya. Bukannya berarti kita harus minder, saya nggak bilang gitu ya. Tapi kepercayaan diri kita itu ada dalam Tuhan, bukan inherent ada dalam diri kita sendiri. Secara intrinsik dari dalam kemampuan diri kita sendiri itu kita sudah luar biasa, nggak gitu ya. Ya karena Tuhan yang memampukan maka kita jadi percaya ya. Itu dan bukan sifatnya jadi egosentris, bukan kayak gitu ya. Seperti yang modern ini lebih ke situ arahnya ya. ya. Ya dan itu cukup bahaya. Oke, kita lanjutkan, kita baca Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, jadi di sini Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Yosua ya. Kalau di ayat-ayat sebelumnya Tuhan itu memberikan janji ya, Yosua, eh, aku menjanjikan kepadamu, aku akan besertamu dan bla 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 gitu ya. Nah, sekarang di ayat 6 sudah bukan tentang janjinya lagi. Di ayat 6 adalah tentang bagaimana cara Yosua harus merespon, ya kan? Jadi bukan hanya janji yang penting, responnya juga penting. Kalau janjinya Tuhan akan beserta Yosua, maka respon Yosua apa? Respon Yosua adalah eh, kuatlah dan teguhlah, ya. Janjinya sudah ada, ya Yosua harus merespon dengan kuat dan teguh, gitu kan? Ya. Dan di sini ya, kuat dan teguh, ya itu dihubungkan dengan menaklukkan negeri yang dijanjikan, menaklukkan tanah Kanaan. Ya. Jadi kuat dan teguh di sini juga bisa ditafsirkan secara militer. Oke, jadi Yosua kamu kuat dan teguh untuk mempersiapkan diri secara militer untuk menaklukkan tanah Kanaan. Bisa ditafsirkan secara itu ya. Oke, kita lanjutkan ayat 7 sampai 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, kalau tadi di ayat 6 ya, Yosua itu disuruh untuk kuat dan teguh mempersiapkan diri secara militer gitu ya. Sekarang di ayat 7 sampai 8 diungkapkan bahwa Yosua tidak akan bisa kuat dan teguh tanpa ketaatan terhadap hukum Musa. Ya kan? Dikatakan di situ eh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Oke? Dan hukum Musa itu adalah hukum dari Tuhan. Jadi sebenarnya hukum Tuhan itu, gitu ya. Jadi kalau Yosua tidak menjadikan perenungan terhadap firman Tuhan, ya, ketaatan terhadap hukum Allah itu sebagai prioritas, ya, Yosua akan gagal, kepemimpinan Yosua akan gagal. Prioritas utamanya harus merenungkan dan menaati hukum Tuhan terlebih dahulu, gitu. Baru yang militer tadi, ya kan? Baru itu bisa terjadi. Oke, lanjut Bil, ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, lagi-lagi ya, janji bahwa Tuhan akan menyertai diulangi lagi. Tadi kita udah baca di ayat 5 ada janji bahwa Tuhan akan menyertai Yosua. Sekarang di ayat 9 muncul lagi janji Tuhan akan menyertai Yosua. Ya, kenapa seperti itu? Ya, karena sekarang konteksnya adalah tentang penurutan hukum. Konteksnya kan. Dan dengan kemampuan sendiri menurut hukum itu juga tidak akan mungkin. Ya, jadi selain Tuhan akan menyertai Yosua dalam konteks militernya yang ada di ayat sebelumnya tadi, dalam konteks penurutan hukum juga, yang mana ini berhubungan dengan keberhasilan militernya, itu Tuhan juga yang menyertai. Yosua akan berhasil menuruti hukum karena Tuhan yang memampukannya menuruti hukum. Ya, ya begitu juga kita ya. Keberhasilan kita dalam hidup, ya, itu tergantung juga pada penurutan kita terhadap hukum.
Tapi keberhasilan kita untuk menurut hukum itu juga karena Tuhan yang menyertai kita. Ya, jadi pesannya adalah utamakan untuk belajar firman Tuhan dan menurut firman Tuhan. Ya, tapi dalam pembelajaran dan penurutan firman Tuhan, ingat Tuhanlah yang memampukan kita untuk menuruti firman Tuhan itu sendiri. Ya, silakan Bil, tanggapannya. Kembali lagi ya, tokoh Musa ini tidak bisa dilepaskan dari bangsa Nah, Israel. Dan ya kalau bangsa Israel ngomong Musa, hal paling identiknya adalah hukum gitu kan. Bahkan nanti hukum. sampai perjanjian baru. Jadi Musa identik hukum, Musa identik hukum gitu ya. Dan penerusnya ya sekali lagi hukum gitu ya. Jadi ya banyak orang bilang di sini yang dimaksud ini hukum Musa, ini hukumnya Musa bukan hukumnya Tuhan. Ya ya ini apa nggak ada perbedaannya ya, karena tadi Mas Hansen udah bilang tadi bahwa yang dirujuk di sini itu adalah hukum Tuhan sendiri gitu. Karena kalau ini bukan hukum Tuhan, maksudnya bukan dari Tuhan dan ini buatan Musa yang suka-suka dia, maka nggak ada hubungannya antara ayat ayat 7, 8, 9 dan ayat 5 tadi, 6 dan Ya, 5 dan 6 gitu kan. Jadi nggak ada ya, hubungannya. Nah, tapi karena yang dirujuk di sini itu adalah hukum Tuhan, artinya kan hukum Tuhan itu kan menggambarkan karakter Tuhan sendiri. Jadi sebenarnya artinya adalah ya kamu prioritaskan pengenalan akan Tuhan itu aja intinya. Maka nanti kamu akan berhasil. Bahkan dalam mengenal Tuhan itu kamu tidak bisa mengenal sendiri juga, butuh bantuan Tuhan juga. Maka kamu akan berhasil gitu. Ya, dan saya rasa ini ya boleh saya katakan resep untuk sukses itu. ya, Inilah jawaban dari judul sekolah sahabat kita. Resep untuk sukses adalah memprioritaskan Tuhan. Kalau saya boleh buat satu frasa ya. Ya, dan memprioritaskan Tuhan itu kalau boleh saya urut dari bawah ke atas dari struktur ayat tadi yang kita baca, maka pada saat kita memprioritaskan Tuhan, maka hal yang paling pertama yang harus kita pahami adalah bukan sukses dalam hal duniawi, karena sukses dalam hal duniawi dalam konteks ini kan Yosua menang peperangan, iya dong. ya, Nah, tapi ya, sukses dalam hal rohani dulu yang menang, baru duniawinya menang. Karena rohani yang dimaksud di sini adalah menuruti hukum, ya, gitu kan, mengenalkan Tuhan. Jadi tidak mungkin ada orang yang sukses secara duniawi, quote unquote, kalau sukses dalam rohaninya itu belum sukses dalam tanda kutip gitu ya. Menurut saya itu adalah resep untuk sukses dari ayat ini gitu. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, maka kita akan semakin mengerti Tuhan itu orangnya seperti apa. Dan dan kemampuan untuk mengerti Tuhan, kondisi di mana kita mengerti Tuhan itu orangnya seperti apalah, yang akan mempengaruhi tindakan kita yang itu akan menjadi sukses. Gitu kan. Dan misal contoh sederhana, kalau kita tahu Tuhan itu nggak suka berbohong, ya kita dalam pekerjaan nggak akan berbohong gitu kan, ya, nggak akan korupsi, ya kan, ya, jadinya jadi orang baik gitu. Kalau kalau kita tahu Tuhan itu orangnya suka memelihara hari Sabat, ya maka kita nanti di pekerjaan bisa manajemen waktu yang bagus. Kita nggak menumpuk pekerjaan, kita bisa membaginya dengan baik sehingga hari Sabat tidak terkena. Ya itu kan hal praktis yang dipengaruhi oleh karena penurutan hukum kan. Menurut saya ya, seperti itu ya. Bagi saudara yang berhari Sabat, saya rasa itu salah satu kemampuan orang Advent seharusnya memanajemen waktu. Karena kita bisa harus atur kan, oh ini hari Sabat nggak boleh kena, oh ini nanti urusnya gini, gitu ya. Ya saya rasa itu sedikit tambahan Mas Hansen dari saya. ya. Terima kasih, Bill. Ya, tentunya apa yang Bill sampaikan tadi benar. Tapi bagaimana dengan realita? Ya, di mana Iya, janji-janji itu tidak terjadi, ya, tapi justru malah kebalikannya. Contoh, kalau kebalikan. kamu menurut hukum, kamu akan berhasil. Oke, kita lakukan yang terbaik, ya. Kita bekerja dengan rajin, kita atur waktu supaya eh, kita bisa tidak bekerja pada hari Sabat. Kita bekerja dengan sejujur-jujurnya, tapi ternyata kita nggak berhasil-berhasil, ya. Kita nggak kaya-kaya, kita bilanglah gitu. Lalu ada Iya. orang lain, ya, dia langgar hari Sabat, ya, dia kerja pada hari Sabat, malah naik karirnya. Lebih ekstrim lagi, ada orang yang nggak jujur korupsi, tapi malah makin kaya dari hasil korupsinya, gitu kan? Hmm. Nah, bagaimana dengan kenyataan bahwa eh, saat kita memprioritaskan untuk memerenungkan hukum, menurut hukum, ya, ternyata malah yang terjadi bukan keberhasilan yang dijanjikan seperti yang ada di Yosua ini. Janjinya di Yosua ini manis, Iya. kok nyatanya nggak manis, ya. Nah, mari kita baca dalam bahasa Ibraninya, ya. Dan ini akan jadi pembahasan yang cukup panjang, ya.
karena kita akan sedikit keluar dari kitab Yosua untuk membahas topik ini ya. Tapi Iya, kita mulai dengan bahasa Ibraninya dulu. Dikatakan seperti ini, Loyamus ya, jangan berpaling, Sefer HaTorah ya, dari kitab Torah, kitab Taurat, Haze, kitab Taurat ini. Mipiha dari mulutmu. Ya, jangan jangan berpaling dari mulutmu. Maksudnya apa? Ya harus engkau baca terus gitu kan? Ya. Vehagita dan kamu hagah, kamu renungkanlah bu, ya. Renungkanlah dia. Yomam vilaila, siang dan malam. Maksudnya apa? Seharian direnungkan. Lemaan maka tismor la asot ya. Kamu akan menjaga apa yang kamu lakukan. Kehol hakatuf bu, seperti apa yang tertulis di dalamnya. Maksudnya seperti apa yang tertulis di dalam Torah itu. Kiaz ya, maka kemudian tasliyah ya. Kamu akan saleah. Kamu akan ya sukses kita bilang lah gitu ya. At derechacha dalam perjalanan hidupmu. Oke. Veas lalu kemudian taskil kamu akan makmur ya, kamu akan syakal. Oke. Ya. Saudara merasa itu ya? Sudah berusaha untuk merenungkan, berusaha untuk menurutinya, tapi sukses dan makmurnya nggak datang-datang. Ya, kita bahas. Yang pertama adalah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai akan berhasil. Oke, itu dalam bahasa Ibrani adalah saleah, saleah ya. Dan kata saleah ini ya berbicara tentang pencapaian yang memuaskan. Ya, sesuai dengan rencana kita berencananya apa, tercapai sesuai rencana. Ya, kita dapat untung dari rencana kita itu. Itu saleah, gitu ya. Oke. Kemudian kata yang kedua adalah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai akan beruntung. Ya, itu bahasa Ibraninya adalah kata syakal. Oke, syakal. Nah, tolong diklik Bill. Ini kata yang sangat penting. Ya, diklik. Diklik aja katanya. Ya, menurut kamus Step Bible, ya, kata syakal terjemahan aslinya, terjemahan literalnya adalah prudent. Ya, prudent itu artinya adalah bijak, hati-hati. Oke, jadi apa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai beruntung, ternyata dalam bahasa aslinya adalah bijak, hati-hati. Oke, nah kata ini tertulis di situ muncul 62 kali di seluruh Perjanjian Lama. Ya, nah tolong Bill kita lihat semua kemunculan kata ini. Tolong diklik Bill. Ya, oke. Ya, jadi kata ini muncul 62 kali. Sekarang coba kita filter. Ya, sekarang kita lihat kemunculan kata ini hanya di kitab Yosua saja. Berapa kali munculnya? 2 kali. Oke. Ternyata dari 62 kali kemunculannya di seluruh perjanjian lama, hanya 2 kali di kitab Yosua. Ya. Dan kedua kalinya itu hanya muncul di ayat yang kita pelajari sekarang. Ayat 7 dan ayat 8. Ya. Dan kedua-duanya diterjemahkan sebagai sukses. Coba tolong Bil, tampilkan. 7-nya sukses, ayat 8-nya apa itu? Sukses ya. Sukses. Kedua-duanya diterjemahkan sebagai sukses. Oke. Nah, tapi untuk memahami kata ini dengan lebih mendalam lagi, kita harus melihat 60 yang lainnya. Bukan cuma dua yang di kitab Yosua dong. Harus lihat 60 yang lainnya. Nah, karena kita nggak punya waktu untuk melihat 60 yang lainnya, kita ambil sampel dari kitab yang mana kata ini muncul paling banyak. Oke? Kata ini muncul paling banyaknya di kitab Amsal. Nah, tolong filternya diubah sekarang dari Yosua ke Amsal. Joshua menjadi Proverbs. Amsal. Proverbs. Ya, bukan Psalms ya. Hehe. Proverbs. Ya, di kitab Amsal paling banyak muncul kata syakal. Muncul 13 kali. Ya, nah sekarang coba kita baca secara cepat ya. Apa saja terjemahan dari ESV ya terhadap kata syakal dalam kitab Amsal ya. Sambil Billy scroll ke bawah saya baca ya. Wise dealing ya, kemudian prudent ya. Prudent. Lanjut Bill. Kita baca secara cepat. Kemudian deals wisely, prudent, gives stout, judicious. Lanjut. Deals wisely. Lanjut.
Prospers. Ada sekali ternyata muncul sebagai prospers. Oke, lanjut. Prudent, instructed, observes, good sense, ya, dan habis. Itu udah 13. Oke. Ya. Ternyata dalam kitab Amsal, kitab yang paling banyak memunculkan kata syakal itu diterjemahkannya sebagai bijak, berpikir, ya. Ya, sekali muncul dalam bentuk makmur sebagai makmur gitu ya. Dan itu pun dalam konteks negatif makmurnya, ya. Eh, Orang jahat itu menganggap suap sebagai kemakmuran. Munculnya dalam konteks negatif, ya. Kemudian eh, menginstruksikan, ya, mengamati, eh, akal sehat, ya. Kemudian apa? Bijaksana, ya, itu kira-kira. Ya. Kalau bahasa Indonesia sendiri menerjemahkannya kebanyakan sebagai pandai dan beroleh akal budi. Itu kalau bahasa Indonesia, TB, ya. Pandai dan beroleh akal budi. Ya. Nah, sekarang kita ngomong tentang kitab Amsal, ya. Ya, karena ini sangat penting untuk memahami kata syakal. Dalam kitab Amsal, kata utama dalam kitab Amsal itu sebenarnya bukan syakal. Oke. Dalam kitab Amsal, kata utama itu adalah kata haham. Ya. Haham itu artinya adalah berhikmat. Haham pakai kabel. Haham. Ya. Haham. KH. Oke. Haham artinya berhikmat dan kata hokma. Hokma yang artinya adalah hikmat. Ya. Itu bertaburan begitu banyak di seluruh kitab Amsal. Ya. Nah, kita harus definisikan dulu apa itu hikmat menurut kitab Amsal, ya. Meskipun definisi singkat ini nggak menggambarkan sepenuhnya, tapi cukup berguna. Oke? Ya, hikmat itu kira-kira begini. Hikmat itu adalah kemampuan untuk menjalani kehidupan, ya kan? Dalam hidup itu butuh hikmat, ya. Hikmat itu adalah pengetahuan praktis, ya, yang bisa membuat seseorang itu bisa apa ya? Bisa bertindak dengan tepat, bisa mengatakan apa yang tepat sesuai dengan situasi yang tepat, gitu ya. Jadi hikmat adalah kemampuan praktek untuk melakukan yang tepat, mengatakan yang tepat dalam situasi yang tepat. Itu hikmat, ya. Dan hikmat ini adalah pusatnya kitab Amsal. Tapi hikmat ini punya teman-teman, ya. Jadi selain kata hokmah dan hakam, ternyata kitab Amsal menggambarkan hikmat ini punya hubungan dengan beberapa kata-kata lain dan hikmat itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata-kata yang lain ini. Paham maksudnya, ya? Nah, ada beberapa, kita nggak akan bahas semuanya, tapi salah satu kata yang paling berhubungan dengan hikmat adalah kata syakal itu. Kata syakal. Oke? Nah, dan kata syakal ini apa? Ya, kata syakal ini sebenarnya kira-kira konsepnya sama. Ya, kata syakal itu adalah kemampuan untuk bisa mengenali situasi secara akurat, seakurat mungkin. Ya, supaya kita bisa berhikmat. Nah, kalau hikmat itu adalah apa? Tindakan yang tepat, kata-kata yang tepat dalam situasi yang tepat. Itu kan hikmat. Nah, syakal ini adalah cara mengenali situasinya supaya tindakan dan kata-kata yang bisa tepat. Jadi berhubungan kan antara hikmat dan syakal ini kan berhubungan jadinya kan, ya. Nah, menariknya adalah Amsal menggambarkan, ya, orang yang berhikmat itu sebagai orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan. Nah, kita baca. Ini bagian sulitnya, ya. Dan kira-kira janjinya sama dengan kitab Yosua sebenarnya. Kita buka pertama Amsal 1 ayat 33. Bahasa Indonesia aja, Bil. Tapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ya, siapa yang mendengarkan hikmat, ya, akan tinggal dengan aman. Maksudnya apa? Siapa yang mendengarkan hikmat akan jauh dari hal-hal buruk, ya, akan jauh dari hal-hal buruk. Oke, jauh dari kebangkrutan, gitu ya, jauh dari kesusahan kalau berhikmat. Lanjut, Amsal 3 ayat 7 sampai 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan.
Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Ya, bahkan lebih lanjut lagi, Amsal bilang, siapa yang berhikmat, tubuhnya segar. Ya, jadi siapa yang berhikmat akan sehat. Oke, jadi kalau kita berhikmat, kita nggak akan sakit. Ya, itu janjinya. Oke, lanjut. Amsal 8 ayat 17 sampai 21. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Ya, lebih menariknya lagi ya, siapa yang mendengarkan hikmat, siapa yang berhikmat akan kaya. Jadi siapa yang berhikmat, konsekuensi dari orang berhikmat adalah menjadi kaya. Ya, nah, jadi sepintas kita baca kitab Amsal ya, mungkin kita akan berkesimpulan ya bahwa memang ya orang-orang berhikmat itu pasti sukses. Orang-orang berhikmat akan jauh dari hal buruk, orang-orang berhikmat akan sehat, orang-orang berhikmat akan kaya. Sebaliknya, orang yang bebal, orang yang bodoh, itu hidupnya akan susah. Lu miskin, lu bodoh. Gitu kata seorang influencer kan. Lu miskin, lu bodoh. Ya. Tapi gimana dengan katanya kitab Yosua tadi juga kita bandingkan. Kalau kamu menurut hukum, ya, kamu akan berhasil. Kata Amsal, kalau kamu berhikmat, kamu akan berhasil. Nah, sekarang kita sudah menurut hukum. Kita sudah belajar Alkitab. Kenapa kita nggak berhasil-berhasil? Ya, apakah ini janjinya salah yang di kitab Yosua? Apakah yang di kitab Amsal juga salah? Sebenarnya apa sih maksudnya kata syakal ini ya? Ini cuma satu kata syakal doang kita sampai panjang gini. Ya, saya mau kita lihat lagi kata syakal di kitab lain. Ternyata kitab Amsal saja belum cukup. Ya, kita buka kata syakal muncul di kitab Ayub. Nah, tolong kembali ke pencarian bahasa Ibrani tadi. Sekarang filternya dirubah ke Ayub. Ya, Job. Ya, kata syakal muncul 3 kali juga di kitab Ayub. Ya, diterjemahkan sebagai wise, regard, dan insight. Ya, sebagai bijaksana, penghargaan atau menghargai, dan wawasan. Oke. Di kitab Ayub, kata syakal ini akan membuka banyak sekali pemahaman kita ya. Sekarang tolong bukakan Bill, Ayub 34 ayat 27 ya. Setelah itu ayat 35. Kita buka bahasa Indonesianya supaya kita tahu bagaimana kata ini digunakan. Ya, 27. Nah, Karena mereka meninggalkannya dan tidak mengindahkan satupun daripada jalannya. oke. Ini adalah perkataan dari Elihu ya, temannya Ayub. Ya, Elihu bilang, "Kenapa sih orang itu jadi orang susah? Kenapa sih orang itu menderita?" Kata Elihu begini, "Karena meninggalkannya." Maksudnya karena meninggalkan Tuhan orang jadi susah. Dan tidak mengindahkan. Nah, kata mengindahkan itu diterjemahkan dari syakal itu. Dan tidak syakal satupun daripada jalannya. Jadi orang yang tidak syakal terhadap jalan Tuhan, itu akan menderita. Itu menurut Elihu. Ya, oke. Tapi masih belum menjawab pertanyaan kita. Loh, tapi saya melihat itu orang tidak syakal sama jalannya Tuhan. Dia malah baik-baik saja. Saya mempelajari firman Tuhan, menuruti hukum Tuhan, malah menderita. Ya, lanjut Bill, ayat 35-nya. Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Ya, lebih lanjut lagi, Elihu bilang, Ayub ini menderita karena Ayub berbicara tanpa pengetahuan. Perkataan Ayub tidak mengandung pengertian, itu bahasa Ibrani syakal. Jadi menurut Elihu, perkataan Ayub itu tidak mengandung syakal. Makanya Ayub itu menderita. Ya, jadi kalau kita dengar perkataannya Elihu, sorry, ya Elihu ini ya, dan kita dengar juga perkataan teman-teman dia yang lain ya, Elifas, Bildad, Zofar ya, kita akan dapat sebuah kesimpulan seakan-akan ya, karena kita berbuat dosa, kita menderita.
yang di satu sisi itu ada benarnya. Tapi apakah selalu gitu? Ya kan? Dan seakan-akan kalau kita itu kaya, sehat, itu pasti karena kita berhikmat dan menurut. Itu ada benarnya. Tapi apakah selalu begitu? Ya. Dan dibandingkan dengan kitab Amsal sendiri, ya kitab Amsal juga bilang gitu kan, yang berhikmat yang berhasil. Dibandingkan dengan kitab Yosua juga bilang gitu kan, yang berhikmat dan berhasil. Apa sih maksudnya kata syakal ini? Ya, tapi disinilah pentingnya kitab Ayub, ya, terutama dalam hubungannya dengan kitab Amsal. Kitab Amsal ya, kalau orang baca secara serampangan tanpa melihat konteksnya, kitab Amsal itu rentan sekali disalah tafsirkan. Dan Ayub ini adalah cara untuk menyeimbangkan pemahaman kitab Amsal. Yang namanya membaca Alkitab itu nggak boleh berdiri sendiri kan, ya harus mempertimbangkan keseluruhan kanon dengan ya membaca kitab Amsal harus mempertimbangkan kitab Ayub. Kitab Ayub lah pagarnya kitab Amsal, ya kan? Kitab Ayub ini membantah pembacaan kitab Amsal yang seakan-akan itu berlaku di semua situasi. Enggak berlaku di semua situasi. Memang prinsip umumnya orang berhikmat jadi sehat, orang berhikmat jadi kaya, orang berhikmat jadi sukses. Tapi ada situasi-situasi di mana itu tidak terjadi. Contohnya situasi siapa? Contohnya situasi Ayub. Dari Ayub pasal 1, ya, kita sudah tahu kalau Ayub itu adalah apa katanya Bil? Hamba yang apa Bil? Iya. Hamba yang setia. Berarti sejak Ayub pasal 1 kita tahu kalau Ayub itu adalah orang yang benar. Ya, jadi Ayub itu menderita, Ayub jatuh miskin, Ayub itu jadi sehat bukan karena dia tidak berhikmat. Bukan seperti tuduhannya Elihu, bukan. Tapi faktanya adalah Ayub itu memang dia adalah orang yang setia, Ayub itu memang adalah orang yang benar, Ayub itu memang adalah orang yang berhikmat, itu faktanya. Dia menderita karena kerjaannya pihak luar. Siapa pihak luarnya? Setan. Ya, jadi ternyata ada situasi khusus di mana ternyata orang berhikmat bisa saja tidak sehat, orang berhikmat bisa saja tidak kaya karena ada kerjaan pihak luar, setan. Bisa saja, dan kita harus pertimbangkan itu. Ya, jangan sampai waktu kita baca kitab Yosua, oke, ya, kamu harus menuruti eh, hukum Musa, kamu harus merenungkannya, tidak berpaling ke kanan dan ke kiri, kamu akan berhasil. Terus waktu kita nggak berhasil, kita pikir, oh nggak bener nih janjinya. Padahal Ayub juga seperti itu. Ya, nah sebagai kesimpulan gini, saya mau rangkum ya pandangan kitab Amsal tentang uang. Saya tahu ini nggak bisa dirangkum dengan waktu singkat ya. Dan mungkin lain waktu kita akan bahas dengan lebih detail karena kita harus baca ayat-ayatnya. Tapi saya rangkum itu kira-kira begini. Amsal itu memang bilang bahwa Allah akan memberkati orang benar, orang berhikmat dengan kekayaan. Amsal memang bilang begitu. Cukup banyak ayatnya. Amsal juga bilang, tingkah laku bebal, tingkah laku bodoh itu bermuara pada kemiskinan. Amsal memang bilang begitu. Lu miskin, lu bodoh. Ada. Ya. Tapi itu adalah cara membaca Amsal yang pilih-pilih ayat. Kenapa? Karena Amsal juga bilang di ayat-ayat yang lain, ya, kekayaan orang bebal itu tidak akan bertahan. Loh, nah ini menarik. Katanya Allah memberkati orang benar dengan kekayaan dan orang bodoh atau orang bebal jadi miskin. Tapi nyatanya ada orang bebal yang kaya. Loh, ada. Nah, ini kan berarti situasi di mana tidak ideal kan? Nah, dan kekayaan orang bebal tidak bertahan. Jadi ternyata bukan hanya orang berhikmat jadi kaya, orang bebal jadi miskin. Ada orang bebal yang jadi kaya. Lewat apa? Lewat kecurangan, lewat ketidakadilan. Bisa. Gitu ya. Lalu kenapa? Kenapa orang miskin bisa jadi, sorry, orang berhikmat bisa jadi miskin? Ternyata Amsal bilang, orang berhikmat bisa jadi miskin karena ada ketidakadilan dan penindasan. Ya, dan tentu itu adalah hasil kerjanya setan melalui orang-orang jahat kan gitu. Ternyata ada situasi kebalikannya saat tidak ideal, justru malah orang berhikmat yang miskin, ya orang bebal yang jadi kaya. Nah, itu malah ada, ya. Kemudian Amsal bilang itu, ya, ya, hikmat lebih berharga dari kekayaan. Ada, ya. Dan akhirnya Amsal bilang kekayaan itu cuma punya nilai yang terbatas, ya. Nah, saya nggak bukakan semua ayatnya ya, dan itu akan sangat panjang, tapi kira-kira itu rangkuman pandangan Amsal tentang uang. Jadi nggak sederhana itu. Lagi-lagi hikmat itu adalah berpikir yang tepat, berlaku yang tepat, berkata yang tepat dengan situasinya. Ya kan? Orang hikmat pasti sukses itu tergantung situasinya. Dalam situasi yang adil, dalam situasi di mana setan gak campur tangan, ya itu terjadi. Tapi dalam situasi di mana ada ketidakadilan, setan campur tangan, ya belum tentu orang berhikmat yang sukses. Ya,
Maka sekarang kita berbicara tentang resep untuk sukses ya. Jangan salah paham tentang suksesnya, saudara. Jangan salah paham tentang suksesnya. Pada dasar suksesnya itu apa? Suksesnya adalah hikmatnya itu sendirilah suksesnya. Ya, kemampuan untuk menjadi orang berhikmat sendiri itu adalah suksesnya. Ya, syakal itu sendiri kan memang bisa berarti berhikmat. Maka kamu akan berhikmat. Bisa diterjemahkan gitu juga kan? Ya, maka waktu kita membaca janji yang di kitab Yosua tadi ya, kita nggak salah arah dan kita nggak terburu menghakimi orang yang kita anggap nggak sukses itu pasti kamu tidak belajar firman Tuhan dan kamu tidak menurut firman Tuhan makanya kamu nggak sukses pasti kamu nggak syakal kasih kamu nggak bijak dan bla 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 ya dan kita nggak tanya katanya kamu bijak miliar lu mana kita nggak akan tanya gitu ya karena kita membaca kata syakal ini secara lebih lengkap ya saya nggak tampilkan tapi kata syakal ini juga muncul cukup banyak di Mazmur 12 kali dan muncul 9 kali di Daniel ya sisanya cuma muncul satu di kitab yang lain ya itu lebih lengkap lagi kalau kita bandingkan dengan yang di Mazmur dan yang di Daniel ya. Tapi videonya nanti kepanjangan ya. Saya cukupkan di sini. Ya semoga kita bisa memahami janji Tuhan terhadap kesuksesan tanpa menyalahpahami kesuksesan itu jadi Injil kemakmuran, gitu ya. Ya silahkan bilang tanggapannya. Saya rasa itu penjelasan yang sangat lengkap ya terhadap pelajaran kita makmur dan sukses ini yang juga penting untuk kita pahami dalam konteks Yosua bahkan dalam konteks praktisnya lah saya boleh katakan ya karena sangat mudah sekali orang menakar kesuksesan zaman ini dengan angka di dalam rekeningnya gitu kan sehingga jadi kabur gitu makna kesuksesan secara alkitabiah mungkin itu Mas Hansen. Ya, ada kutipan dari Nyonya White yang mau ditampilkan? Bentar. Nggak ada. Ya, oke ya. Ya, karena ini materi tentang kesuksesan ya, jadi tentu itu harus dibahas ya. Ya, tapi prinsip umumnya tetap berlaku kok. Siapa yang rajin, siapa yang berhikmat, ya dia akan berhasil ya. Tapi ingat, setan juga campur tangan di situ, ketidakadilan campur tangan di situ ya. Jadi kalau kita mengingat faktor itu, ya kita nggak akan menganggapnya sesederhana itu lagi ya. Gitu. Oke, ini sebenarnya sudah selesai ya. Jadi kita rangkum aja ya. Yes. Saran poin diskusi ya. Yang pertama tentang Yosua sebagai ya penerusnya Musa ya. Dalam Yosua 1 ayat 1 itu dikatakan Musa itu adalah Paivet Adonai ya. Tapi kalau Yosua itu adalah mesaretnya Musa. Oke, jadi Yosua itu adalah asistennya Musa. Kata yang digunakan berbeda ya. Artinya hubungan antara Tuhan dengan Musa ya, itu berbeda dengan hubungan antara Musa dengan Yosua. Dan nanti baru saat kematiannya Yosua baru disebut sebagai Avet Adonai juga ya. Akhirnya Yosua akan dapat gelar yang sama seperti Musa, tapi nanti saat kematiannya ya. Itu lalu poin nomor 2 ya adalah strukturnya kitab Yosua ya. Yosua 1 dibagi menjadi 4 bagian ya dan 4 bagian itu sama dengan 4 bagian kitab Yosua secara keseluruhan ya itu nomor 2. Kemudian poin nomor 3 ya Yosua 1 ayat 4 sampai 5 yaitu poin nomor 3. Di situ ada penekanan tentang kehadiran Tuhan ya. Artinya Yosua itu pasti berhasil karena Tuhan yang menyertai dia. Ya sama seperti Musa dulu berhasil karena Tuhan yang menyertai Musa. Ya begitupun Yosua. Dan kita bandingkan dengan ya Matius 28 ayat 20 ya. Itu berlaku untuk kita juga. Sekarang Tuhan menyertai kita dan Tuhan bilang Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, itulah kenapa kita tidak perlu takut ya dalam segala peperangan rohani kita ya entah eh, di rumah kita, di lingkungan kita, ya di tempat kerja kita ya, peperangan kita bahkan dengan diri kita sendiri ya, kita pasti berhasil. Ya, karena Tuhan yang menyertai kita. Ya, meskipun nanti kita akan definisikan apa itu keberhasilan ya. Oke, lanjut. Kemudian di ayat 6 sampai 9 ya, dikatakan bahwa keberhasilan Yosua itu nggak akan lepas ya dan harus dimulai dengan kemauan dia untuk belajar hukum Musa
merenungkan hukum Musa dan melakukan hukum Musa. Ya, tanpa merenungkan hukum Musa, tanpa melakukan hukum Musa, ya Yosua tidak akan berhasil. Ya, tapi diberi penekanan juga ya bahwa dia bisa menaati hukum hukum Tuhan, yaitu maksudnya ya, itu karena Tuhan menyertai dia. Jadi bukan hanya dalam peperangannya Tuhan menyertai dia, tapi dalam proses dia belajar hukum, menuruti hukum itu juga Tuhan yang menyertai. Ya, itu poin nomor 4. Ya, poin nomor 5, ya. Ya, ini saya habiskan waktu cukup banyak di sini ya. Dan ini sudah pembelajaran topik lagi, bukan eksegesis ya. Di sini saya mencoba untuk mempelajari apa itu ya keberhasilan ya, keberhasilan. Ya, dan kita mempelajari kata syakal dalam kitab Yosua, kemudian kata syakal dalam kitab Amsal, kata syakal dalam kitab Ayub ya. Dan dari kesimpulan itu ya, memang benar orang yang berhikmat, orang yang menurut Tuhan itu berhasil, itu memang benar. Tapi itu dalam situasi idealnya. Kita harus ingat, dunia ini situasinya tidak ideal. Dalam dunia ini ada campur tangan setan, seperti kisah Ayub. Dalam dunia ini ada ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang jahat, seperti yang dijelaskan oleh kitab Amsal. Maka dalam situasi yang ada campur tangan setan di sana, ada ketidakadilan dari orang jahat yang mana itu adalah hasil kerjaan setan juga gitu ya. Situasinya bisa berbalik, bisa jadi orang bebal yang malah ya kita bilanglah kaya, malah kita bisa bilang orang berhikmat yang jadi kesusahan ya. Maka harus hati-hati saat membaca janji di Yosua ini untuk menerapkan sebuah hukum pasti dan menghakimi orang lain. Kalau kamu apa ya, seperti seorang influencer keuangan lah bilang, lu miskin lu goblok, itu hati-hati untuk bertindak seperti itu ya. Bisa jadi begitu, tapi nggak selalu begitu. Ya, hati-hati. Dalam situasi ketidakadilan tidak selalu begitu ya. Maka kita harus melihat kata syakal sendiri ini makna aslinya apa. Kata syakal ini makna aslinya adalah bijak. Ya. Jadi keberhasilan paling utama itu adalah saat seorang menjadi bijak. Itulah keberhasilan utama. Ya, itu makna kesuksesan ya. Ya, dan ya kita belum sempat menjelaskan secara lengkap semua ayat yang dibahas oleh Amsal tentang uang, tapi semoga lain waktu ada waktu untuk membahas itu ya. Tapi rangkuman tadi harusnya sudah cukup ya. Dan waktu berbicara tentang resep untuk sukses, ya jangan hanya resepnya, suksesnya itu juga apa itu perlu di dipertimbangkan ya. Ya kalau kita melihat contoh-contoh kehidupan ya, misalkan kehidupan Yohanes Pembaptis misalkan ya, tentu tentu akan susah gitu untuk pakai standar dunia bilang dia sukses ya, tapi jelas Yohanes Pembaptis orang yang sukses, bahkan salah satu yang paling sukses dari seluruh sejarah dunia ya. Yesus sendiri bilang dari semua orang yang dilahirkan tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis, orang yang hidup di padang gurun dengan makan belalang itu ya, dan matinya dipenggal itu ya. Jadi ya, semoga ini jadi pelajaran yang baik untuk kita. Yang pertama untuk memahami kisah Yosua-nya itu sendiri, yang kedua untuk memahami tentang kesuksesan ya. Ya jadi kayak motivator ya. Ya, tapi semoga ini bermanfaat untuk kita. Ya, silakan Bil tanggapannya. Iya, saudara-saudara, eh, memang apa namanya, kita tidak bisa terlepas dari pembahasan tentang ini karena ya literally itu judulnya gitu. Jadi kalau kita nggak Ya, bahas, kita jadinya nggak belajar. Tapi kalau kita bahas, mungkin kita memerlukan referensi ayat lain gitu. Ya itu konsekuensi dari pembelajaran yang seperti ini gitu. Karena seperti itu yang apa namanya, materi yang digiring oleh penulis Sekolah Sahabat gitu. Bisa saja sebenarnya yang dia nggak bahas ini, ya bisa saja gitu ya. Saya rasa banyak ya, yang mau dipelajari. Misalnya dia highlight ke ketidaktakutan atau apa. Ya tapi karena ayatnya berbicara itu dan saya rasa dia rasa juga penting untuk dibahas ya. Jadi dia akhirnya membahas. Dan kita pun akhirnya membahas gitu ya. Jadi ya iya, iya. seperti itu adanya. Karena Eh, memang gimana? beberapa pengkhotbah yang Mm-mm. beraliran Injil kemakmuran ya, kita ambillah contoh satu orang Joel Osteen gitu ya. Iya, iya, iya. Itu Itu memang bagus. sering kutip Yosua ini, Bil. Iya, iya, Memang. Ya makanya penulis sekolah sahabat kita langsung melihat, oh ayat ini sering disalah tafsirkan oleh pengkhotbah Injil kemakmuran. Makanya dia langsung highlight ke bagian situnya ya. iya, Ya meskipun iya, kita jadi harus buka Amsal, buka Ayub ya. Bahkan itu pun belum semuanya kita buka gitu. Memang itu. iya. Tapi paling nggak dari beberapa ayat yang tadi kita kutip itu udah mencoba lah untuk menjawab apa namanya,
menyediakan solusi lah dari kesalahan tafsir itu ya, Injil kemakmuran. Menurut saya itu sangat berbahaya sih, apalagi zaman sekarang yang semua orang pengen kaya gitu ya, dan ada Amin. tekanan Sebenarnya sosial. sebenarnya amin. Iya, maksudnya ada tekanan Amin. sosial bahwa kekayaan material tuh penting dan perlu gitu, sehingga mereka mencari jalan apapun itu maksudnya, karena ada Ah, tekanan ya. gitu kan. Jadi akhirnya tafsiran itu muncul gitu. Kan Hmm. logikanya tafsiran itu nggak akan muncul kalau nggak ada tekanan kan. Maksudnya kalau semua orang biasa-biasa aja ya ngapain dia itu. Tapi karena ada itu, ada kenyataan itu, makanya tafsiran itu bisa jadi muncul ya. Tapi itu di lain waktu lah. Tapi saya rasa semoga pelajaran ini bisa memberikan kita hikmat, tentu kita bisa mengerti, dan ini baru pelajaran awal saudara-saudara dari cerita Yosua ya. Dan pelajaran Ya. selanjutnya kita akan belajar bagaimana penaklukan pertama ya, mereka terhadap tanah Kanaan itu benteng terluar Yeriko ya kalau nggak salah ya. Kita akan belajar sahabat depan itu tentang Rahab itu. Nah, dan ya saya berharap saudara-saudara semua masih mengikuti seri impromptu yang Sekolah Sahabat ya, dan juga menonton video-video kami lainnya ya. Terutama dari Ya. seri Trinitas yang kemarin ya, banyak teman-teman yang berkomentar terhadap seri Trinitas, mungkin tidak di YouTube tapi secara langsung gitu ya, terhadap saya. Wah, ini materinya bagus banget tapi berat, terutama materi yang kedua. Ya memang berat saudara, yang berat ya, kalau Ya. saudara ikuti itu bahkan pendetanya bilang ini materi kuliah gitu ya. Ya tapi itulah serunya, dan bukan cuma seru tapi itulah yang kami coba hadirkan ya dalam channel ini. Ya kita memperkecil gapnya gitu ya, memperkecil gapnya, dan ya ada banyak rencana ke depan untuk menyediakan video-video yang sama atau mungkin video terpisah untuk menjawab pertanyaan. Jadi saya harap saudara kalau ada yang pertanyaan tulis di kolom komentar gitu ya, dan deskripsi. Ya. Mungkin itu. Kalau dari saya ada lagi Mas Hansen sebelum kita tutup. Ya. Cukup, cukup. Oke. Sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat-Mu dan hikmat yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah selesai belajar. Berkati kami Tuhan untuk mengerti bahwa kehadiran-Mu itu adalah poin penting dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk bisa memprioritaskan hukum-Mu, memprioritaskan Engkau, memprioritaskan hubungan kami dengan-Mu setiap hari. Bapak, mau berdoa secara khusus untuk semua pemimpin diskusi yang akan memimpin diskusi. Berikan mereka hikmat untuk bisa memimpin diskusi secara baik. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami akan segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Baik, sampai di sini pembelajaran sekolah sahabat kita. Shalom semuanya. Shalom, shalom semuanya.